Shalom. Bertemu lagi dalam program Word from Heaven. Saudara, tandanya hidup yang sehat adalah apabila apa yang masuk seimbang dengan apa yang keluar. Demikian juga dengan kehidupan rohani akan sehat apabila apa yang kita terima harus seimbang dengan apa yang kita berikan. Sama halnya kalau kita ingin menuai, kita juga harus menabur. Dan apa yang kita tabur, itulah yang akan kita tuai. Jangan pernah mengharapkan bahwa Anda akan menuai kalau Anda tidak pernah menabur. Demikian juga dengan memberi. Kalau Anda ingin menerima sesuatu, maka Anda juga harus memberi. Tetapi bagaimanakah prinsip memberi itu agar Anda bisa menerima? Pertama adalah memberi tidak tergantung dengan kondisi. Dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 1-3 berkata, "Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka." Saudara, memberi bukan hanya bagian dari orang kaya saja, tetapi semua orang. Sebab memberi tidak tergantung dari kondisi seseorang, tetapi dari sikap hati seseorang. Jemaat Makedonia adalah salah satu contoh dari prinsip memberi. Mereka bukan saja miskin, tetapi juga mengalami berbagai penderitaan. Tetapi mereka tetap turut mengambil bagian untuk memberikan persembahan dalam membantu jemaat yang ada di Yudea yang sedang mengalami bencana kelaparan. Saudara, jangan tunggu Anda kaya terlebih dahulu baru ingin memberi. Kalau itu prinsip Anda, maka mungkin Anda tidak akan pernah memberi, karena mungkin Anda tidak akan pernah kaya. Tetapi siapapun Anda dan bagaimanapun kondisi Anda bisa memberi. Ingatlah, semiskin-miskinnya orang, pasti ada sesuatu yang bisa ia berikan kepada orang lain. Yang kedua adalah, memberi harus sesuai dengan apa yang ada. Dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 12 berkata, "Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu itu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu." Saudara, ada sikap yang ekstrim yang terjadi dalam memberi. Pertama, karena ingin menyenangkan seseorang, maka dia memberi dengan cara harus meminjam. Yang kedua, karena sikap kikir, maka ia hanya memberikan ala kadarnya yang tidak seimbang dengan yang ada padanya. Saudara, kalau sungguh Anda memiliki hati yang penuh dengan kemurahan, maka Anda akan memberikan apa yang ada pada Anda tanpa harus melanggar firman Tuhan dan juga memberi bukan karena terpaksa, sehingga pemberian itu adalah pemberian yang ala kadarnya. Ingatlah bahwa memberi itu adalah sebuah anugerah yang perlu Anda jalankan dan syukuri. Anda didorong untuk memberi karena Anda telah diberi sebelumnya, dan pemberian Allah itu adalah anugerah yang harus dibagikan kepada orang lain. Yang ketiga, memberi bertujuan agar terjadi keseimbangan. Dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 13 berkata, "Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapatkan keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan." Saudara, memberi adalah sebuah kesempatan untuk memenuhi hukum keseimbangan. Kalau ingin memiliki kehidupan yang sehat, maka Anda harus memenuhi hukum ini. Kalau tidak, maka kehidupan Anda akan mengalami penyimpangan. Hal itulah yang terjadi di masyarakat kita hari ini. Yang kaya semakin kaya, dan yang miskin semakin miskin. Kalau saja hukum keseimbangan ini dipenuhi, maka masyarakat kita akan semakin sehat. Hal ini bukan berarti yang kaya tidak akan pernah menerima sesuatu dari seseorang, dan orang miskin bukan berarti tidak akan bisa memberikan sesuatu. Dalam 2 Korintus pasal 8 ayat yang ke-14 berkata, "Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan." Setiap kita pasti memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Itulah sebabnya kita diajar untuk saling memberi agar ada keseimbangan yang menghasilkan masyarakat yang lebih sehat. Oleh karena itu, saudara, kalau ingin diberkati oleh Allah, milikilah sikap hati untuk memberi. Ingatlah bahwa memberi itu adalah bagian dari semua orang dan merupakan anugerah Allah yang perlu disyukuri. Kalau hari ini Anda memberi karena suatu saat Anda akan menerima. Dan berilah sesuai dengan yang ada pada Anda secara bertanggung jawab.
Karena memberi adalah suatu tindakan untuk memenuhi hukum keseimbangan. Jika Bapak Ibu Saudara-saudari membutuhkan dukungan doa dan layanan konseling atas pergumulan yang sedang dihadapi, dapat mengirimkan pokok doa ke nomor yang tertera di bawah ini. Tim doa dan konseling GKRI Diaspora City Center dengan senang hati akan melayani Anda. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, ingatkan kami bahwa Engkau sudah memberikan sesuatu dalam hidup kami yang harus kami berikan kepada orang lain. Itulah sebabnya Tuhan, bila kami dengan sukacita memberikan apa yang kami bisa berikan kepada orang lain, supaya terjadi keseimbangan. Dan itulah tanda kehidupan rohani yang sehat. Mampukan kami untuk itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.